Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang leadership and communication skill, dan kami dari kelas 2 ISA 1 dari grup 7 dengan format kami yaitu presentasi dengan judul Jiwa Leadership dalam Kehidupan Sehari-hari. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Adnansyah dan ini adalah beberapa anggota kami. Perkenalkan, saya Rafif Irfan Lubis. Perkenalkan, nama saya Fawazari Sultansyah. Perkenalkan, nama saya Alit Kresna Widiana. Pengertian dari leadership. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara harfiah, arti dari kata leadership adalah kepemimpinan. Pengertian leadership secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Bisa juga didefinisikan leadership adalah gaya memimpin seseorang. Masing-masing orang pastinya memiliki gaya memimpin sendiri yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Semua tergantung pada karakter diri masing-masing dan juga belum tentu mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Dan berikut adalah jenis-jenis dari leadership. Yang pertama yaitu essential leadership. Jenis leadership yang satu ini memperlihatkan sikap seseorang pemimpin yang memiliki mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Selain itu, juga mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu memotivasi anggota tim lainnya untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka punya. Dan yang kedua yaitu exponential leadership. Exponential leadership adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu memberdayakan anggota timnya untuk membantu perkembangan bisnis yang lebih sukses di masa depan. Next. Selanjutnya yaitu business leadership. Sikap yang satu ini memperlihatkan kemampuan seorang pemimpin dalam berpikir secara strategis dan juga mampu melakukan kontrol atas jalannya proses eksekusi dalam bisnis. Tujuannya adalah agar bisa meningkatkan keuntungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu organization leadership. Jenis leadership ini menunjukkan sikap seorang pemimpin yang mampu mengelola dan merancang kembali timnya apabila diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dalam pencapaian tujuan bisnis. Dan yang terakhir yaitu team leadership. Team leadership termasuk dalam jenis-jenis leadership yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi berbagai tantangan dan halangan yang mungkin datang dalam proses meraih target bisnis. Tantangan ini bukan hanya datang dari luar, melainkan juga yang datang dari sisi intern atau inti dari anggota tim, seperti permasalahan pribadi, emosi, strategi pribadi, dan sejenisnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafif. Oke, selanjutnya ada fungsi dari leadership. Dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif, Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu satu, fungsi instruktif. Nah, pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bagaimana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menerapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpin. Next. Yang ketiga ada fungsi partisipasi.
Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain. Misalnya, membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima, ada fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Next. Selanjutnya ada cara menumbuhkan jiwa leadership. Yang pertama, memiliki motivasi untuk berkembang. Kedua, mengasah kreativitas. Ketiga, melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab. Keempat, pemimpin harus percaya diri. Kelima, mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial. Keenam, menghargai pendapat orang lain. Ketujuh, menanamkan sikap disiplin. Dan terakhir, kembangkan karakter. Next. Oke, selanjutnya ada gaya dalam leadership. Gaya dalam leadership terdiri dari yang pertama ada demokratis. Dalam gaya leadership ini, umumnya pemimpin akan memutuskan segala sesuatu dengan tetap mempertimbangkan seluruh pendapat dari semua anggota tim. Yang kedua ada autokratis. Gaya leadership autokratis dilakukan dengan memutuskan segala sesuatu tanpa meminta atau mempertimbangkan pendapat dari anggota tim lainnya. Yang ketiga ada transformasional. Dalam gaya leadership transformasional ini, seorang pemimpin biasanya ingin untuk melakukan perubahan dengan cara membalikan keadaan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Keempat ada transaksional. Gaya leadership seperti ini maksudnya adalah pemimpin akan lebih mengutamakan kinerja tim dengan melakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak ingin melakukan perubahan atas kondisi yang sudah stabil. Oke, jadi selanjutnya sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yang pertama adalah memiliki sifat jujur, kedua, skill komunikasi yang baik, ketiga, menghargai dan menghormati orang lain, keempat, bersikap adil, kelima, bertanggung jawab, keenam, harus percaya diri, ketujuh itu kreatif, dan kedelapan itu harus mempunyai sifat teamwork. Oke, apa itu pemimpin dalam kehidupan sehari-hari? Pemimpin di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Kenapa kita? Karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk menentukan keputusan baik atau yang buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru. Sadarkah kita, dari pengalaman baru kita belajar berpikir dan bersikap yang terbaik untuk mengambil keputusan. Dari sana pun kita merasa terpanggil bahwa kita adalah pemimpin di kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri. Oke, contoh jiwa leadership dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari adalah membela yang benar. Kedua, harus tegas. Ketiga, memecahkan masalah tanpa emosi. Keempat, menjalankan perintah agama. Kelima, dapat merangkul semua anggota atau teman dengan baik. Selanjutnya, dapat bersikap adil pada orang-orang sekitar. Harus ramah, disiplin waktu, dan taat peraturan. Apa itu pemimpin dalam organisasi? Jadi pemimpin dalam organisasi itu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengarahkan anggotanya. Dengan adanya pemimpin untuk mengarahkan anggotanya, maka organisasi bakal mencapai visi dan misi yang dituju. Oke, selanjutnya adalah skill pemimpin dalam organisasi. Skill pemimpin dalam organisasi yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang baik, lalu kemampuan teamwork yang baik, dan ketiga problem solving. Selanjutnya dapat membuat keputusan dengan baik. Selanjutnya merekonsiliasi bila ada konflik, jujur, dan kreatif. Next. Apa itu pemimpin dalam dunia kerja? Pemimpin dalam dunia kerja adalah skill seseorang
yang dalam bekerja sama memotivasi, mengarahkan orang agar perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kita sebagai mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja, maka kita wajib memiliki skill seorang pemimpin untuk menunjang karir ke depannya. Next. Skill leadership yang harus dimiliki dalam dunia kerja yang dapat mahasiswa latih sejak dini adalah pandai membangun hubungan, baik dengan atasan maupun bawahan, problem solving yang baik, saling support atau saling mendukung, lalu komunikasi yang baik, lalu dapat memberikan feedback, lalu memiliki visi misi yang jelas untuk ke depannya, lalu mengambil keputusan dengan baik. Sampai pada terakhir kesimpulan dari yang telah kita bacakan adalah kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial sekitarnya. Dan sudah seharusnya memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi kepemimpinan dapat diterapkan di lingkungan kita setiap harinya demi membentuk kebiasaan yang lebih baik. Sampai kepada akhir presentasi kami pada hari ini. Kiranya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang kita sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Selamat siang.